Kita yang bawa sepatu. Oke, hai guys, kembali lagi ke Tripods. Ini edisi yang keempat ya. Keempat. Barusan ngintip di YouTube viewersnya yang kemarin 2 minggu yang lalu sekitar 290. Udah mulai dapat AdSense. Nilainya 17.000 kali 3, jadi belum terlalu banyak. Pantesan ditawarin minumannya lebih cantik. Iya. Hopefully makin nambah lah, masih 2 minggu lagi. Yang ketiga 300 sampai 400 ya, yang ketiga ya. Nanti tolong dibantu lah ya, dikirim-kirimnya. Sore ini mau bicara mengenai perempuan, dan bersama saya sudah ada Manda. Introduce yourself nanti. Kemudian ada Tiur, introduce yourself. Barusan riset di Wikipedia sebentar. Perempuan itu ternyata kata dasarnya dari bahasa Sanskerta empu. Dan empu itu artinya yang dimuliakan, yang terhormat. Mungkin kalau ditanya ke 1000 orang yang bisa jawab cuma satu kali ya. It's long run, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau dirasa-rasa itu sebenarnya ada, it must be something behind that terms yang bikin orang zaman dulu itu melabel wanita itu as empu. Itu yang akan kita bicarakan with all the complication of it. Ya pasti Manda sama Tiur sangat relate dengan hal ini. Saya pun mengobservasi bahwa semakin kesini itu ya mungkin yang paling tangible masalah ekonomi ya. Bahwa at the end of the day semakin sulit membayangkan kalau kita orang biasa aja, bukan anak konglomerat, itu bisa fund our family independently, entah istri aja atau suami aja. Maka kemudian sebagian besar orang-orang kebanyakan seperti kita itu bekerja. Disitulah komplikasinya mulai muncul. Kira-kira seputar itu yang akan kita obrolin saat ini. So this is your turn, Manda. Introduce yourself. Ya walaupun udah terkenal sih gitu. Tapi ya barangkali ada yang belum kenal. Silakan. Viewersnya jadi makin nambah. Iya. Oke. Nanti suku Sepas Indonesia lu kirim. Oke. Tutoran dikit. Sama Sirait ya. Iya, se-Indonesia saya kirim. Oke, saya Amanda. Mungkin identitas yang paling saya senang kalau di perkenalannya Padi itu lebih ke arah saya ibu dari 2 orang anak, dan saya very proud. Jadi punya peran gini. You are proud mom. Yes, I'm a proud mom. Terus identitas kedua mungkin yang saya juga bangga, I'm a human engineer. Okay. Itu Kenapa lu nyatakan diri lu sebagai human engineer? saya nggak tahu nih dosa apa. Ini bisa diminum loh ya. Oke. Belum haus. Sebentar lagi akan haus. Karena saya Perlu sering. tisu? Ya. Ntar bakal mungkin ada sensitif. Iya. Suka gitu loh. Ya, suka Iya. gitu tiba-tiba. Apalagi kalau bicara soal Iya. anak. Oke. Iya. I'm human engineer karena senengnya ngulik orang emang. Jadi nggak hanya di kantor, tapi jujur di rumah pun ngulik. Termasuk anak-anak itu kayak web hidupnya aku lah, untuk melihat bagaimana mereka berubah dan lain-lain. Seperti itu. Gimana lu dibesarkan? Ini cukup unik, mungkin background etnis lah dulu, etnis. Aku tuh bokap itu orang Ambon, yang sangat disiplin dengan background pendidikan sangat Belanda, company abis, jadi disiplin kami keras. Nyokap itu orang Banten itu Sunda, tapi mereka nggak mau ngaku orang Sunda. Iya, Banten nggak mau disamakan. Iya, nggak mau disamakan, mereka selalu bilang orang Banten. Dan kebetulan Opa itu ada menaknya, bangsawannya. Jadi pola Dari pendidikan, Bantennya. iya, bagus. Jadi pola pendidikan pun nggak beda-beda jauh. Jadi lu nama lu lengkapnya maksudnya tuh bagus. Enggak sama dong, dan nyokap. Sofa. Nyokap, Kan soalnya kalau perempuan. kan perempuan, Oh, kalau perempuan enggak ya? enggak. Kan tetap patri. Mama, Ya, Patrilineal. Patrilineal. Nah, yang pasti dibesarkannya gimana sangat-sangat disiplin. Ibaratnya kalau
aku tuh masih bingung ngeliat ada, gak usah gitu lah, abangku tuh tukang berantem. Tapi kalau udah dengar suara azan, tanpa ada teriakan nyokap atau bokap tuh dia udah pulang sendiri, saking disiplinnya kita gitu, kerasnya kita untuk dalam pola pendidikan, disiplinnya, masalah waktu, masalah tanggung jawab itu. Jadi secara agama juga diverse ya? Ya kalau diversity agama macam mana-mana. Oke. Gitu. Tapi kalau masalah pola asuh emang dari dulu semi militer lah, keras. Lo bilang sakit nggak mau sekolah, oke, awas sampai bangun dari tempat tidur. Selama lo masih bisa bangun ya lo harus sekolah. Jadi masalah highlight di situ, masalah tanggung jawab dan disiplin itu sangat mewarnai pola asuh seumur. Oke. Anak udah besar? Anak udah gede, yang Umur satu berapa? 25 Mereka lagi ngapain? tahun, udah kerja, lulusan psikologi UI tapi jadi marketing saat ini. Yang nomor 2 cowok, dia umur kayak 20 tahun, 20 tahun, ya 20 tahun, kuliah semester 4 teknik industri di Unpad ya. Oke. Sekilas seperti Mungkin begitu dulu ya. Ya. Sekarang Tiur min Narma Sirait. Sudah. Enggak pakai ya. Sirait aja ya. Iya, sirait aja. Tiur. yang Gultom. Iya. Ya dari namanya ya Pak, clear ya. Dia masih lain. Sudah kan? Enggak. Kebetulan Batak. Ibaratnya kalau Harry Potter tuh saya darah murni Pak, Slytherin. Karena bapak Batak, ibu Batak, semua opung tuh yang Batak semua. Jadi nggak ada dari etnis lain. Ya jadi background tuh secara darah murni ya tadi Batak Pak. Cuma yang jadi uniknya adalah orang tua saya tuh besar di Jakarta. Jadi nggak dari dari Medan atau dari Lampung lah, tapi besar di Jakarta. Uniknya biasanya kalau orang Batak apa? Pengacara, supir metro mini gitu ya. Terus atau ya Gue mau nyebut gak enak. Iya. Gak apa-apa Pak. Lu aja yang nyebut sendiri. Iya kan udah disebut tadi ya. Tapi bapak saya tuh milihnya agak lain memang. Agak lain. Jadi emang bapak tuh backgroundnya dia kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jadi kerjanya juga kameramen gitu ya. Kameramen film. Dan sekarang udah pensiun karena 70 ya. Jadi udah aktif lagi. Cuma aktif-aktif aja. Jadi background seninya tuh dapet. Mama tuh kebetulan ibu rumah tangga. Jadi juga pendidikannya SMA dan dia mendedikasikan ya buat saya 2 bersaudara. Saya anak kedua, kakak saya juga kebetulan mengikuti jejak bapak. Jadi saja juga kuliahnya. Tapi dia ngambil penulisan skenario, bukan kameramen lah ya. Nah, saya dibesarkan agak beda nih, jauh dari Bu Wanda gitu ya. Saya dibesarkan di keluarga yang sangat moderat. Karena bapak saya tuh walaupun jarang di rumah karena harus kerja, tapi pengaruhnya tuh cukup besar. Dia tuh orang yang dulu tuh rajin banget ngasih saya buku untuk baca, gitu ya. Terus rajin banget diskusi. Kalau bapak udah kuliahin saya, gitu ya, itu tuh bisa orang bilang tuh 3-4 SKS. Karena dia suka banget cerita, apapun itu. Ntar tiba-tiba cerita. Temanya yang majority. Random. Apapun yang dia lagi pengen cerita. Iya, apapun. Ya. Jadi ya itulah yang dia bahkan sekolah nggak mau sekolah ya nggak apa-apa nih kalau nggak mau sekolah. Ya. Pak dulu saya biasanya kan kalau anak-anak di generasi saya penting banget tuh IPA IPS. Tapi saya mau IPS, saya nggak mau IPA. Ya udah apa-apa. Terus Pak saya mau kuliah psikologi nggak ikutin kayak kakak atau papa ya, nggak IKJ. Oh ya udah. Oh kakak di IKJ juga. Kakak juga di IKJ. Jadi emang sangat moderat, apa yang mau dilakukan silakan dilakukan, cari jalannya sendiri apa yang mau gitu ya. Jadi saya dibesarkan dengan lingkungan seperti itulah. Walaupun saya Batak, biasanya kan Batak identiknya keras, nggak deket sama anaknya. Saya beda lah. Saya cukup dekat sama bapak saya gitu. Apapun saya bisa cerita dan dia bisa kasih saya nasihat apapun. Sekarang saya juga sudah berkeluarga ya iyalah ya kan. Jadi saya udah berkeluarga, suami juga kebetulan Batak, bukan masih darah murni, masih darah murni, masih Slytherin saya. Jadi suami kebetulan usaha sendiri, buka konsultan, sehingga dia bisa banyak membantu saya untuk membagi peran-peran saya juga. Oke, bagi tugasnya
lebih dapat karena tadi lebih fleksibel. Jadi dia itu alirannya variable income, Iya. tapi variable time. Iya, Lu fixed Fixed. income, fixed time. fixed time. Jadi dia lebih banyak variabel, saya lebih banyak fixnya ya. Saya punya 3 anak Pak. Umurnya perlu dimention sih nanti ketahuan. Ya nggak apa-apa. Badannya, ya. Oh iya. Jadi umur anak saya yang pertama itu 4,5 tahun, yang kedua tuh 3 tahun, yang ketiga tuh 1 tahun. Rajin. Rajin, saya cukup terproduktif selama pandemi ini ya. Jadi Apa lu sekolah? Ini juga sama. nggak tahu Nah, sih. Sama. Maksudnya ada temennya. Nggak berdua. Chatnya masih ada di gua. Dia cerita kronologisnya. Ya, jadi itu terus sekarang lagi kerjanya diantar aja gitu ya. Nggak jauh-jauh beda juga dari Bumanda, cuma saya nggak sampai human engineering lah Pak ya. Jadi saya Atau human mechanics. apa ya, human apa? Nggak sampai juga sih. Itu ya, saya di people and organization development nih. Itu sih. Oke. Oke, nanti mungkin kalau relate ditambahin atau gimana secara Iya. background, tapi menarik tidak disengaja bahwa you are raised differently. Yang satu lebih strict, lebih satunya lebih apa tadi istilah lu moderat ya, atau mungkin agak liberal. Oke. But samanya adalah kalian sudah jadi yang juga hold multiple roles. When I'm saying multiple roles, it is not just 2 roles. I think multiple itu ya bisa 5 dan kadang terjadi sekaligus, ya kan? Kadang saya nggak setuju kalau hidup itu kayak jungkat-jungkit dan kita jaga balance. Itu kayak 2 dikotomi aja antara jadi ibu sama jadi karyawan. Sebenarnya itu kayak piring yang titik beratnya banyak, iya kan? Nggak yang sesederhana kayak gini gitu, Iya. tapi Enggak, banyak. banyak. Iya. Kayak kue bulat ya udah masing-masing ada berapa piece aja, Iya. tinggal potongannya ada berapa slice, beda-beda kita Betul. kan masing-masing. Dan sepanjang hidup kita itu juggling to keep this balance. Iya. Miring ke sini ya kita Kadang deketin, kesana. geser ke sini, Iya. tapi bukan cuma 2 Iya. dimensi tapi multiple dimension. So dari situ pengen sharing dari Manda dulu kali ya mengenai in your context situasinya kayak apa? Mungkin saya ceritanya gini ya Pak Adi. Pak Adi tahu lah pasti sedikit banyak kenal sama saya juga. Kalau dulu saya kalau sekarang duduk bareng sama teman-teman yang satu angkatan, banyak banget mereka yang udah jadi orang hebat lah. Baratnya gaji udah 3 digit juga dengan mobil dan lain-lain. Dan kalau mikirin membandingkan masalah karir ya, saya kadang-kadang ada mindernya, pastilah manusiawi lah. Tapi di satu titik mungkin ada hal lain yang saya sadari yang mereka dulu nggak punya. Gitu. Misalnya dulu tuh saya akhirnya memilih untuk menjadi konsultan di awal bekerja karena komitmen saya tetap kebutuhan ekonomi ada sehingga saya harus bekerja. Tapi di satu titik saya pengen pegang anak saya sendiri. Ada mungkin idealisme tertentu lah. Tapi bagi saya juga nggak mau kehilangan waktu sama anak. Jadi itu saya jaga dengan segala macam risikonya. Bahwa ternyata saya nggak mungkin punya yang fix hour pagi gitu. Saya akhirnya memilih pekerjaan di mana saya masih bisa lari keluar jemput anak saya, antar ke rumah, kasih makan, terus saya lari lagi ngajar atau cari project dan lain-lain tambahan. Tapi balik itu kan pilihannya saya. Jadi pada saat sekarang sama mereka yang gaji 3 digit dan lain-lain, saya juga nggak merasa minder lagi gitu. Karena bagi saya itu kan pilihan yang Pak Edi. Juggling sangat juggling lah. Kadang-kadang di titik tertentu kalau kita pekerjaan freelance itu kan nggak cukup gitu, uangnya nggak cukup gitu. Ada hal-hal tertentu. Tapi saya selalu mencoba melihat balik ke diri saya selalu nanya tujuan lo apa dulu.
kan sebenarnya lo bisa milih juga jadi pekerja kantoran, bukan gak ada kesempatan loh, banyak lah yang nawarin mau kerja juga, tapi kan lo akhirnya memilih itu karena ada hal lain yang jadi your priority dan jadi itu selalu saya ngomong ke diri saya. Dan kalau ditanya di titik ini saya happy nggak dengan bidang itu, saya happy dan malah saya bersyukur sama Tuhan. Termasuk saya bersyukur, saya ini orang Jakarta tapi saya merantau ke Bandung berapa tahun. Di satu titik saya bersyukur ternyata Tuhan membantu saya di Bandung karena impact ke anak-anaknya pun dan impact ke saya sebagai seorang ibu untuk manage itu kayak lebih mudah dibanding kalau saya tinggal di Jakarta. Karena lebih lebih kecil, lingkungannya bisa masih lebih aman. secara waktu juga Iya, lebih waktu ke sana dekat, ke sini dekat, misalnya kantor dan lain-lain. Jadi di sampai saat ini kalau ngerasain dulu jagungnya kadang ngomongin ternyata gue bisa juga ya bego-bego, jadi gue bisa ya manage seluruhnya supaya mungkin nggak mungkin seimbang ya, nggak akan pernah ada seimbangnya lah gitu, nggak akan pernah ada tambah cukup. Oh, enggak, tapi mungkin secara kualitas itu meningkat lah. Dalam artian aku yakin kualitinya itu oke gitu loh. Baik itu pengaruh ke orang dan pengembangan dari diriku sendiri pekerjaan itu udah oke. Oke buat saya ya, oke saya terhadap pilihan saya gitu. Mungkin buat orang lain sampai sekolah S2 lu jadi psikolog cuma jadi gitu doang. Whatever itu, tapi kan nilai bisnis. Juggling banget, apalagi pas anak kedua dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya dia yang pada akhirnya ternyata bahkan saya dulu punya dua pekerjaan dan akhirnya aku harus keluar dari satu pekerjaan yang justru memberikan gaji tetap karena ternyata anak kedua ini butuh perhatian lebih lah dengan segala macam terapinya dan lain-lain, laporan pihak sekolah yang kadang-kadang lagi kerja di telepon gurunya dan nangis sampai bingung untuk iniin dia gitu. Tapi akhirnya pilihan saya dalam bekerja itu memberikan satu kelebihan secara sisi waktu dan kualitas untuk memperhatikan tumbuh kembangnya si anak itu. Juggling iya sangat lah tuh menguras emosi karena belum judgement dari luar dan lain-lain yang nggak tahu perjuangan di saya seperti apa untuk buat anak saya bisa beradaptasi secara normal dengan anak-anak pada umumnya. Jadi anak-anak pada Oke. Saya recall my own experience. Jujur tema kayak gini itu tema yang saya berharap lebih banyak laki-laki aware. Karena laki-laki nggak bisa solve itu buat kalian, tetapi laki-laki bisa berbuat lebih untuk bantu show karena aktornya tetap kalian gitu sebagai perempuan. Saya recall di awal karir saya di Astra, kontrakan belum bisa punya rumah jadi kontrak di Jakarta Timur. Istri di Astra Internasional di Sunter, saya di sini di Kuningan tapi di sebelah sana dikit. Commonwealth Life, Astra juga. Jadi our habit is satu mobil ke perapatan Coca-Cola, if you recall, dan perapatan sekarang udah nggak ada lagi trans apa sih sekarang? Ya itulah di pojokan itu. Pada waktu dia hamil, tetapi karena waktunya itu susah waktu mau masuk dari perapatan itu masuk ke Kuningan sini, jadi akhirnya istri saya ngalah. Even pada waktu hamil pun dia turun dari mobil di perapatan yang cukup besar itu, nyebrang dan seterusnya. Dan zaman itu untuk naik bus ke Sunter, ke AI, ke Astra Internasional ya, nggak terlalu jauh, mungkin 4-5 kilo kali ya. But itu masih saya ingat. Kenapa ya waktu dia bilang gua naik bus aja, gua gak spend more time atau gimana lah caranya gitu supaya bisa nganterin dulu. Pulangnya pun begitu, dari Kuningan ke Sunter dulu, baru ke Jakarta Timur. Jadi kayak gitu. Recall yang kedua, waktu anak pertama, saya ingat saya tidur.
ini box bayi, udah. Ini istri. Saya tuh sampai diketok kepala saya pakai dot bayi sama anak, karena nggak bangun. Karena yang jadwal jaga itu yang di sebelah Iya. box. Lagi shift ya, lagi shift. Lagi juga. shift. Iya. Ketok dan seterusnya. Dan pada waktu itu agak kesel bangunnya, sehingga dia bukannya beres malah tambah nangis dan seterusnya, dan bikin istri bangun dan seterusnya. Ya at least dua itu mungkin nggak terlalu kompleks, but that's why saya tadi bilang gitu bahwa mestinya laki-laki spouse itu lebih awal dan lebih intens mikirin beginian, sehingga bisa jadi partner yang lebih setara. Nah, kita bahas ini nggak mungkin kalau nggak bahas mengenai itu juga nanti. Jadi habis ini mungkin Manda setelah Tiur. Atau aku mau nambahin. Oke. Ini masalah itu. I do understand that this is quite sensitive. Each and every one of us punya konteks yang beda-beda dan pasti punya catatan masing-masing. Tetapi nggak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai perempuan. Mungkin jadinya yang kedua adalah gini. Ya nggak tahu ya, ini makanya belajar psikologi juga waktu ngambil jurusan psikologi. Kan kalau dulu tuh orang tua dulu tuh selalu memandang bahwa ya laki-laki cari duit, segala sesuatu tuh udah beres sama ibu gitu loh. Nah depan mataku tuh ya papaku tuh orang yang baik lah, dia sangat bertanggung jawab, disiplin, bertanggung jawab. Tapi pada saat dia pulang ke rumah mungkin dia masih bawa pekerjaan dan lain-lain karena dia harus survive dengan dia tidak kuliah SMA tapi dia lolos, dia masuk Pertamina sehingga dia harus kompetitif juga sama yang sarjana lain kan. Nah, jadi paham lah di bagian situ. Tapi akhirnya dia ya tutup mata sama mama, ya udah urusan anak, pokoknya gue tahu urusan beres, gue kasih gaji sekian ya lo atur gimana caranya cukup buat sebulan, yang kayak gitu kan zaman dulu lah rata-rata. Nah di situ waktu saat menikah aku tuh nggak kayak gitu. Gue juga gue pengen gue punya, dan nyokap gue otaknya ini juga nambah satu dimensi lagi loh. Iya. Soal ekonomi. Iya. Otak gue cuma mikirnya gini, ya mama kan nggak mikir, loh tugas gue itu kan nyampein lo, memastikan lo makan, mandi, sekolah, ngerjain PR dan lain, cukup. Zaman dulu gitu kan, sesederhana itu. Mungkin karena mereka dididik dari orang adik kakak yang sangat banyak, jadi orang tuanya juga menjadi mereka jadi nggak sempet ngurusin anak lagi, ngomongin Penting makan beres. oke, semuanya itu beres. Nah waktu menikah aku tuh nggak mau kayak gitu, aku sendiri nggak kayak gitu, dan gue juga nggak mau suami gue kayak gitu ke anak. Tapi kenyataannya gue nikah orang Batak. Lo tau orang Batak suruh kasih dah anak peluk aja, itu peluk papa, dia nangis kasih dah dulu, dia juga Idah tuh apa? papa kasih dah gitu, misalnya mau pamit gitu, itu peluk papa dulu, pasti peluk anaknya dia juga gue mesti ngapain ya gitu. Tau lah ya orang Batak kan kaku banget gitu. Nah itu juggling yang berikutnya gitu, karena ternyata mindsetnya masih kayak orang dulu. Ya salah enggak, karena dia diasuh sama bapak yang seperti itu, nggak salah iya gitu loh, nggak salah juga. Jadi untuk mengubah itu saja bahwa mengasuh anak itu adalah tanggung jawab bersama. Karena gue juga kalau ngomongin fair-fairan ya, bisa ngomongin lo kerja, lo juga kerja kok, masa ngasuh anak lo nggak mau ngasuh, terus gue yang harus ngasuh gitu, kayak gitu lah. Akhirnya sesederhana kayak satu laki-laki itu tidak punya rasa bersalah kalau nggak ngurusin rumah. iya Secara naluriah. iya Benar. Perempuan sebaliknya. iya Laki-laki pulang dari kantor merasa bahwa I did my part, I need a rest, Ya. ya kan? iya Padahal buat istri kepulangan suaminya adalah oke, gue bisa take a break, iya Betul. ya kan? nggak ketemu jadi Kayak gitu kan kira-kira kan? iya. Dan kadang-kadang apa yang kesepakatan, balik lagi nggak tahu ya, idealisme ya muncul lah, idealisme tertentu ya, kita harus sepakat dong. Kalau gue udah bilang anak itu nggak boleh minum air es, lu juga jangan lo iyain. Nggak gampang lo ngelarang anak membangun kebiasaan dan yang kayak gitu lah. Itu juggling lain. Pada saat dia pulang kerja, tiba-tiba gue ngeliat laki gue karena anaknya rewel. Oh, kita sepakat pembantu tuh yang pulang pergi waktu itu kan, sehingga kita sepakat juga bahwa
pokoknya siapa juga yang ada di rumah dia pegang anak, nggak boleh pegang pembantu. Nah dia mungkin ya laki-laki kan praktis kan ya, jadi anak rewel kasih es krim. Terus saya kayak, lo tahu nggak sih gitu, anak dikasih makan es krim batuk, sakit, rewel, impactnya ke gue juga, gue nggak bisa kerja gitu. Begadang juga ya. Yang berikutnya lo tidak murah kan Cil, Iya. lagi berjuang untuk ekonomi di awal pernikahan pastinya kan. Yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang itu jadi berikutnya sih Pak, pada saat multiple role itu harus kita jalankan. At very initial stage of having a family juga lebih tahu karena duit dikit, Iya gitu, benar. ya kan, Masih dikit sih. dan seterusnya lah. Masih. ngalamin juga pasti kan Pak. Iya dong, of course. Mau Bukan nyewa anak pembantu, orang. mau nyewa pembantu itu hitungan kita nggak nyewa pembantu, tapi gue harus kerja. Iya. Ya gitu ya Pak ya. Saya sih Betul. kadang gitu ya, perempuan itu ini sudut pandang saya ya. Ya minta aja, aja sama suaminya. Kalau dia butuh pertolongan dan kalau suaminya itu salah, salah dalam beberapa, nggak kayak gitu cara mandiinnya atau nggak kayak gitu cara bikin susunya, ya jangan langsung marah karena itu bukan hal yang Nanti. iya buat dia. Jadi ya menurut saya itu harus saling bekerja sama aja, saling melengkapi. Pak kayaknya susunya gini aja lain kali, jadi jangan langsung yang gimana sih susunya nggak ngerti. Ya lama-lama dia kayak ya emang lu kan yang punya tanggung jawabnya. Jadi menurutku gitu ya, di pembagian peran ini antara suami dan istri dalam mendidik dan mengasuh anak, satu, seorang istri yang tadi mungkin secara naluriah lebih ada, kayaknya harus minta coba It's berperan. about communication. Iya betul. Yang kedua adalah tadi ya kalau kita coba kasih dia berperan juga dong, dan kita juga kasih acknowledgement kalau dia bisa. Kalau nggak bisa juga jangan langsung ditegur abis gitu ya. Emang dasar nggak ngerti sih anak-anak ya saya gitu. Jadi apa ya, menurut saya ya memang lagi-lagi kuncinya adalah supaya lebih mudah itu emang komunikasinya harus kencang. Komunikasi, komitmen, Betul. dia sepakat gitu loh, kita mau ada di titik mana, walaupun sepakatnya berantakan ya Pak Andi, kayak gitulah. Contohnya oke, pembantu kayak pulang, kamu yang menjaga ya, tapi anak rewel kasih es krim ya kan, aduh, yang kayak gitu-gitu jadi ada berantakannya juga gitu. Tapi ya udah benar kata dia, ya udah kita nurunin ekspektasi biar ketemu di tengah. Kan historinya Manda begitu, dari consulting kebalikannya Tio ya jadi. Tapi sekarang shifting. Kalau lu gimana? Awalnya gimana? Oke. Awalnya sih memang saya selalu waktu di awal-awal nikah dan sebelum nikah kan saya pacaran lama juga ya. Itu bahwa 20 tahun ya? Iya, jadi dari sejak saya TK itu saya enggak jangan lanjutin. Jadi sepakat bahwa saya akan terus berkarir. Itu dulu sepakat dulu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh udah di-agree di awal. Ya karena itu sudah disepakati. Jadi nggak susah. Jadi itu konsekuensi. Iya. Jadi kalau saya tidak sepenuhnya bisa concern soal rumah tangga atau anak, ya itu udah menjadi konsekuensi dari. That's why kalian mendesain bahwa satunya butuh consulting, satunya. Kebetulan dia memang sebelum nikah juga udah buka usahanya sendiri. Jadi itu lebih mudah tercapai kesepakatannya karena tadi. Dan yang di awal-awal juga saya pernah keguguran di kehamilan pertama. Kayaknya itu muncul di rasa nggak tahu ya sebagai laki-laki. Jadi awal-awal waktu saya tahu saya hamil anak pertama itu, saya tuh kan tinggal di Indonesia. Jadi masih ke kantor di Kuningan. Itu tuh masih yang naik kereta, terus naik Gojek. Emang awal kehamilan sih, hamilnya masih yang paling kayak baru 3 mingguan lah, 3 minggu. Jadi dia ntar ngantri naik motor ke stasiun, terus saya naik kereta, terus ke kantor naik ojek. Ya, typical komuter Jakarta. Iya. Jadi walaupun saya dapat tempat duduk lah ya, itu karena hamil gitu ya, tapi ya dengan gempet-gempetannya itu. Terus saya keguguran di 11 mingguan. Di 11 minggu saya keguguran. Dan sejak itu tuh kayaknya muncul di rasa bersalahnya laki-laki gitu ya. Oh dia jangan keguguran nih karena kecapean. Nih. Akhirnya dia habis itu saya sempat berhenti terus hamil lagi gitu ya. Itu dia fully
kalau tadi cerita bapak dia full nganter pak, full nganter ke kantor, pokoknya baru dia ke klien, pokoknya harus nyempetin jemput juga. Kalau misalnya dia telat dia tungguin aja deh, tungguin nanti pasti saya Nyampe. jemput di kantor. Jadi begitu terus sampai anak ketiga ya pak. Iya, harus anak kedua, anak ketiga, iya. Anak ketiga Coba begitu keempat terus. nanti. Kelima berarti Pak. Yang pertama keguguran Pak. Iya, ini Oh, iya. udah kehamilan keempat. Udah keempat. Jadi dia sudah cukup, akhirnya karena timbul rasa bersalah tadi, timbul juga responsibility-nya lah di pakai itu. Nah sekarang saya sangat bisa dibilang kontribusi saya dalam mengasuh dan merawat anak sama suami itu 50-50. Karena anak saya sekolah dan itu yang benar-benar nemenin sekolah. Dia sambil kerja ya, karena kadang-kadang sih dia harus ke klien gitu. Tapi kalau dia bisa, dia tuh akan mengantar anak sekolah dan nemenin sekolah. Kalau saya lagi ke kantor juga nih, kondisi sekarang dia akan mandiin anak saya, dia akan kasih makan anak saya. Fully responsibility terhadap anak saya. Karena mungkin dia ngerasa bahwa kamu punya karir dan kamu juga bisa kamu juga berkontribusi terhadap keuangan di rumah tangga ini. Jadi saya juga berpikir yang tadi, rumah Ya, tangga kayak saya punya privilege. kontribusi juga terhadap pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Dan kita selalu diskusi nih mau sekolah di mana tuh selalu diskusi. Jadi saya nggak pernah sendirian tuh kalau memutuskan sesuatu apapun buat anak saya. Mau beli susu jenis apa diskusi, popoknya mau ganti diskusi, harus sepakat. Ya, jadi kalau ada yang nggak pas juga harus dibicarakan. Jadi saya dengan berbagai peran yang juggling tadi, saya benar-benar disupport oleh suami saya. Sejujurnya. Jadi dia Lu nggak dalam tekanan siapapun ngomong. nggak ada pak, nggak ada. Nggak ada. Tapi saya mau kasih rekaman ini ke suami saya. Oke. Iya, Oh itu siapa tahu komplimen. saya. Iya. Supaya siapa tahu saya ada. Biar Dapat apalah berlian. Reward. Enggak. Nah, tapi benar pak, benar. Menurut saya dia support sistem saya yang utama sih. Dan cara untuk itu ya bangun komunikasi terus-menerus dan jangan terlalu menjudge satu sama lain. Oke, dan itu membawa diskusi kita ke ujung mudahan malahan ya. Oh gitu ya. Jadi simpulin sama dia. Ya. Tapi nggak apa-apa. Gini, ya udah berarti kita ngomong ke support system dan yang seputarannya. Dan itu pastikan ada even komitmen konsensus itu kan sesuatu yang bergerak ya. When our kids at 5 itu konsensusnya akan beda at 15, at Betul. 20 gitu karena konteksnya juga berubah. Mungkin dia belum ngalamin, Manda gua udah mulai lebih Iya, panjang. Tetapi in my experience ya itu gerak terus gitu, nggak yang disepakati di awal dan kemudian titik gitu. Nah, mungkin kan Tio dulu deh. Tadi kan lu bicara mengenai the importance of having a good communication, taruh ekspektasi di meja, taruh masalahnya di meja. Itu menurut gue penting buat audience, viewers yang mungkin masih jomblo, belum nikah, atau mau nikah hari Senin, tapi lupa mikirin itu. Iya betul. Kan nggak semua pasangan seberuntung lu. Nggak semua pasangan seberuntung lu in the sense that you are having a spouse yang ya boleh dibilang lumayan ideal. Merancang semuanya bersama dan mencoba untuk komit. Nah, apa tips lu dalam hal itu buat viewers kita? Kalau ditanya tips, sebenarnya saya nggak punya tips yang mutakhir gimana. Tapi yang pertama adalah samain dulu aja. Kalau kita mau, misalnya tadi mau nikah hari Senin nih Pak, kita mau berkeluarga yang seperti apa sih? Sakinah. Mauan. Iya benar. Udah. Nanti mesti gue edit. Oh iya benar. Jadi intinya adalah ya kita tuh mau seperti apa pembagian. Kita tahu bahwa kita akan, misalnya kita udah sepakat ya, kan suka ada yang memang tidak mau punya anak misalnya. Tapi ini kalau kita sepakat mau punya anak, kita mau anak kita tuh pendidikannya seperti apa. Kita
Jujur Pak, sekarang tuh saya masih menabung lah untuk bisa beli rumah, karena memang semuanya itu kita sepakati buat pendidikan anak dulu. Oke. Jadi pendidikan harus Bentuknya insurance atau savings. saving. Saving. Jadi emang punya beberapa aset yang tujuannya itu semuanya buat pendidikan anak. Nanti akan di cash out pada waktu Iya. itu. Karena kita sama, saya udah bilang, ini saya sih waktu itu yang bilang bahwa saya gak mau ketika anak saya punya capabilities untuk bisa sekolah di tempat yang baik, terus saya punya masalah dengan keuangan saya. Jadi menurut saya itu nggak masuk akal aja. Ya pendidikan tuh harus nomor satu, dan bahkan anak saya harus punya pendidikan lebih baik daripada saya. Itu kayaknya bakat sih. Kayaknya kayak ambisi-ambisi yang suka. Jadi itu harus kita sepakati sehingga ada yang kita korbankan. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus soal pendidikan, soal rumah, mau beli rumah sekarang, mau beli rumah nanti, soal mau beli mobil, punya mobil berapa, soal karir kita mau sampai mana, jenis karir apa yang mau kita pilih. Itu tuh hal-hal yang kalau misalnya sambil dinner berdua gitu ya. Berat ya dinner lo ya. Dinner loh, bahasanya dinner. Dinner. Dinner nih pecel lele. Enggak lah. Ya dinner juga. Dinner juga ya kan, makan malam kan. Iya. Iya, tapi kan pecel lele. Kalau makan malam iya, ya dinner lah. Dinner. Kind of. Ya, itu untuk sebelum sih menurut saya harus hal-hal yang jangan Lo langsung pakai dibicara. sendok garpu pakai tangan itu bedanya. Tangan pakai. Saya Nah, lihat kalau tangan. tangan berarti bukan dinner. Ya dinner. Kalau dinner pakai sendok garpu. Pecel Kenapa lelenya kok nggak dinner masalah. pakai Pecel lelenya nggak masalah. Tapi sendok garpu itu yang bedakan dinner sama makan. Ya malam. kombinasi lah. Jadi kalau ya udah nggak usah dibahas. Awalnya sendok, kalau keras kan Iya. ya tangan ambil air. Bersih juga. Iya, iya. Nggak usah Sama. cuci tangan langsung aja Pak. Iya. Ya udah. Jadi intinya hal-hal yang kayak gitu tuh jangan. Kalau ini nggak berniat mau nikah ya Pak maksudnya. Jadi kalau masih pacaran sih nggak usah serius itu kali gitu. Tapi maksudnya kalau yang mau berkeluarga itu Iya. harus dipikirkan. Dan kita kadang-kadang kan yang juga bikin tambah berkonflik dalam kita menjalankan peran Keluarga kita besar ya? sebagai- Iya. Yes, I do agree with that. That's why some of us mutusin mau gue makan pakai garam, gue mau itu terpisah dari keluarga besar, gue Iya. nggak mau paham dan seterusnya. Dan apa ya menurut saya juga itu hal yang ini buat para laki-laki ya. Lu sambil melotot dong ke sana. Buat para laki-laki buat para laki-laki ya. Dan ketika udah memilih istri ya hiduplah dengan keluarga. Oke. Tapi bukan berarti dia juga melepas sih, tapi maksudnya ya Tahu menempatkan dirinya. Oke. Ya karena ini udah ke tema ke-3 ke-4 ya. Udah cepat. Em, Padahal seru bahas pecel lele ya kayak gitu. saran soal saran sih. Hmm. Dan that was my greatest apa ya? Mungkin itu bisa jadi our greatest apa ya masukan gitu buat audiens atau buat viewers. Kan gini ya, kalau dilebarin dikit mikirnya, gue lupa surveinya siapa, cuma divorce makin banyak. Dan untuk hal-hal yang kayak tipis-tipis aja gitu, nggak cocok lah, apalah ya kayak gitu. Artinya patut diduga ada hal-hal penting yang harusnya dibicarakan, tetapi tidak dibicarakan di awal, sehingga jadi dispute yang sampai ya gitu nggak common ground. Kita itu menikah buat apa? Nah tadi Tio kan kurang lebih udah, kalau Manda apa man? Pesennya apa gitu? Pesennya Apa? Tipsnya apa? Sebenarnya pertanyaan gue adalah secara apa ya, direct itu, lu tuh perempuan tuh mesti milih pasangan kayak apa? Atau apa yang mesti lu cek dari calon lu? Bukan lagi buat kita sih, Iya. cuma buat audiens yang mungkin relate dengan. Tapi mungkin aku mau mundur dulu ya Oke. Pak. Beda zaman nih, kalau anak-anak kayak Tiur gitu kan aku ngawain Tiur, Maci, mungkin lebih terbuka dibanding zaman kita dulu ya, misalnya ngomong terbukaan bahwa sebelum gue nikah, pokoknya kita harus gini, harus gini dibandingin kita mas. Iya. Zaman kita dulu kan, ya udah. Lebih dogmatik. Iya, bahwa gue udah kerja, Laki-laki habis itu itu harus nikah dan ini. iya. Dan
sempat dimaklumi kalau Iya. nggak begini. dan aku sempat menjalani yang itu di awal-awal peran bahwa ya udah ini peran, makanya tadi dia udah nggak berani mengkomunikasikan. Ya gue sih dulu juga enggak gitu, enggak mengkomunikasikan dengan clear bahwa itu tugas yang harus kita bagi-bagi, tapi mencoba ke arah sana. Hambatannya ada di laki-laki atau gue nya sebagai perempuan, kayaknya dua-duanya. Jadi gue untuk gue meminta, tadi bahasa lu meminta kan, Iya. meminta, gue tuh kadang tapi kan ini kan tugas perempuan ya, zaman itu romantis kan. iya Iya, romantis iya. gitu kan, harusnya nggak gitu, enggak, tapi kita harus berbagi tugas dan lain-lain. Di awal ngalamin gitu tadi, tapi di satu titik mungkin di perubahan itu mulai di waktu mungkin bisa dikatakan 10 tahun terakhir, akhirnya banyak bergaul sama anak-anak muda ini. Aku mikir basically kalau kita itu bahagia sebagai diri kita sendiri, surrounding us termasuk pasangan kita kan akan bahagia. Dan yang aku lupa menjalani yang aku lupa menjalani peran itu adalah aku lupa bahwa aku tuh sutradaranya. Bukan peran-peran itu yang menjadi sutradara, bahwa karena ekonomi gue harus bekerja, bahwa karena gue seorang ibu akhirnya gue harus stay di rumah siapin makanan buat suami dan anak gitu, karena gue punya tanggung. Enggak, gue yang memilih gue berperan sebagai istri dan ibu yang harus melakukan itu. Dan gue memilih peran gue sebagai untuk bekerja untuk develop myself gitu. Dan itu pada saat aku nemuin titik itu jadi lebih ringan ngejalanin semua. Itu yang kadang-kadang kita terjebak pada peran-peran tersebut dan kita yang didirect oleh peran itu, bukan kita yang mendirect peran itu. Itu yang aku temuin di 10 tahun terakhir ini, dan makanya aku bilang masanya mungkin beda ya, mau ngomong sama dia tuh kayak udah beda ini gitu. Beda solusi. Ya beda cara, beda gaya, keterlibatannya juga lebih beda dibanding zaman. Oke, kalau lu memandangnya ke depan gitu, ke anak-anak muda yang sedang atau mau masuk ke fase itu, atau yang mungkin 2-3 tahun nikah. Bukan sendiri. Iya Bu, ya udah kan, udah 2-3 tahun. Oh iya. Kalau hari Senin masih bisa dibatalin. Nah, artinya prediktif dan antisipatif gitu. Kalau tadi berdua kan lebih ke korektif. Iya kan? Iya. Yes, all of us sifatnya akan korektif. Tapi yang belum masuk kan bisa prediktif dan antisipatif. Nah, apa sih yang mesti dicek gitu? Kalian sebagai perempuan itu punya kayak requirement apa yang penting buat kalian? Ya tadi supaya bahagia, supaya balance. Ya bahagia lah ya, ujung akhirnya kan itu ya. Bahagianya kalau bisa juga gak sepihak, both. Walaupun itu juga fluktuatif, tapi all in all, overall gitu. Apa? Mindset yang pertama itu sama. Tapi Mas Hadi sebenarnya mindset itu ya menurut aku, itu zaman orang kita zaman dulu tuh udah bilang bibit-bibit bobot sama. Iya. Kan sebenarnya mindset itu kan dari pola asuh juga terbentuknya. Iya. Sama atau enggak? Contoh, misalnya nih, aku tuh pernah bercanda lah sama ada satu sosok. Aku pernah ngomong gini, gue kayak kalau kawin sama lu gue nggak cocok deh. Kenapa? Gue tuh nggak suka harus pakai baju yang bermerek, dan sedangkan bagi lu tuh penting. Itu kayak hal sepele kan kelihatannya, tapi kebayang aku kalau sampai menikah dengan orang yang nggak sejalan cara berpikir gitu, itu kan jadi masalah. Nah lu keluar pakai baju apaan sih, nggak bermerek gitu, bagi dia penting. Nah itu mindset yang malah harus sama. Terus mungkin kalau yang kedua nih bercandaan aku, CC-nya harus besar lah kalau kita punya mobil. Walaupun dia mungkin belum bisa ngebut banget, tapi kita tahu bahwa dia punya potensi. 2.500. Ya ATM-nya bisa jadi numpuk terus kan, uang di ATM dan lain-lain gitu. Dan kualitas kalau yang ketiga. Walaupun itu misteri ya, maksud gua. Iya. Gini, ini gua sering banget mikir gitu. Kayak flashback diri gua di tahun 95 gue lulus
kurus, hitam, rambutnya keribu, IPK 2,46. Bapak udah meninggal, ibu rumah tangga. Terus kemudian ada perempuan yang tertarik, misalnya, ya memang bukan misalnya, it is true. Dan perempuan itu challenge-nya besar loh untuk melakukan prediksi terhadap gua dalam bentuk gua yang kayak gitu. Kalau bentuk gua hari ini mungkin lebih gampang ngukurnya. Oh gini gitu, setinggi ini, punya itu apa segala macam kan. Tapi kan kalian pada waktu awal dulu kan nggak tahu kan, jadi your ability to predict, ya kan, is potential. Ada sangat gamblingnya Itu sih. gimana gitu? Ya bercandanya, ini bercandaan ya. Ya minimal warisannya ada. Bercandaannya. Iya, walaupun gue juga banyak punya temen yang warisannya habis juga. Iya, Karena memang dia kan habis habis atau berantem sama keluarga. Mindset kalau aku ya. Kalau lu mindset ya buat teman-teman yang baru mau akad dan lain-lain ya, kalau itu bisa sejalan itu akan lebih oke. Kalau lu, kenapa lu mutusin kawin sama dia? Dulu bukan hari ini. Iya. Dulu kenapa? Karena entah kenapa saya ngerasa dia orang yang sangat-sangat bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karakteristiknya apa gitu ya? Bisa dipercaya. Satu, dia gak egois. Artinya dia selalu memikirkan lebih dari dirinya sih, Pak. Jadi nggak sekedar saya gitu, tapi dia banyak juga mikirin saya tuh ke depan gimana. Banyak bicara masa depan sih. Dan bicara masa depan itu kadang tuh nggak cuma gambarannya dia untuk dirinya juga, tapi untuk saya, untuk keluarga seperti apa. Jadi tadi saya ngerasa dia bisa dipercaya. Yang kedua adalah kerja keras modelnya. Saya ngerasa dia pekerja yang nggak sekedar keras sih, pekerja tangguh kali ya. Jadi emang keluar dari company yang cukup besar gitu ya, dengan yang sebenarnya salary-nya udah lumayan, terus akhirnya berani buka konsultan sendiri dengan promosinya. Saya inget banget naik motor cuma bikin amplop gitu, terus ke kantor-kantor butuh konsultan pajak nggak gitu, konsultan accounting gitu. Terus sampai sekarang udah punya beberapa brand, banyak klien tuh kayak saya ngelihat bahwa dia selalu punya tujuan dan dia selalu berusaha untuk capai tujuan itu. Dan yang tadi soal bicara masa depan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, punya tujuan. Banyak ya dia punya, ternyata jadi banyak nih nempel-nempel. Karena pacarannya lama kan, jadi punya banyak kesempatan untuk melihat. Untuk assessment. Untuk assessment banyak. Jadi salah satu tipsnya adalah pacarannya harus lama. Ya nggak juga sih sebenarnya, cuma jadi punya banyak kesempatan aja untuk benar-benar kenal kan. Observasinya. Iya, dibanding kalau cuma 2 bulan gitu kan pacarannya, kan jadi nggak punya banyak kagetnya nanti. Kasih kuesioner. Iya, isi dong. Nggak bisa gua nggak bisa. Takut. Ini mesti ini lagi, diedit lagi. Itu sih, sama ya tahu keluarganya juga. Kalau yang tadi memang. Reputasi maksud dulu. Kayak bibit-bibit bobot sih. Kan di psikologi ada tuh dibilang, kalau lo pengen tahu bagaimana nanti, kalau kita sebagai perempuan, bagaimana nanti kita diperlakukan oleh pacar kita, dilihatnya bagaimana pacar kita memperlakukan ibunya. Begitu juga kalau yang laki-laki, bagaimana kita bersikap ke ayah kita. Itu bisa dilihat sebenarnya. Itu lebih gampang ya. Iya. Kalau dia lembut, kalaupun dia marah sama ibunya tapi tidak teriak-teriak dan lain-lain, berarti kemungkinan dia nggak akan kasar juga buat nikah. Tapi itu pun nggak selalu benar juga. Iya, nggak selalu benar. Rata-rata benar lah. Tergantung apa ya? I mean, kan itu bisa ditulis di buku dan dipelajari oleh semua orang. Tapi lu bilang sebagai perempuan, ya bisa aja salah. Supaya nggak salah. Apa yang membedakan keputusan yang benar dan salah? Dari sisi observasinya. Apa ya? Kalau nggak ada sih, sisanya beriman aja bahwa pilihan kita. Gua menuju ke situ. Ada pilihan lain, sisanya beriman aja, jalanin aja, komitmen aja. Karena kan dari setiap kita kan ada titik breaknya juga, kita nggak tahu di depan ada peristiwa apa kan. Iya. Iya, jadi kayak
apa sih, setelah semuanya coba dilakukan ya serahkan itu ke Tuhan manapun yang kau sembah. Yes. Udah Bismillah. Iya. Habis itu jalan, tetapi sepanjang jalan itu nggak yang udah diketahui dari awal, jadi terus menerus harus dibangun, dipupuk, diarahkan gitu ya. Apalagi tips atau masukan buat perempuan-perempuan yang akan menikah, memilih? Kalau saya sekarang kayak anak saya selalu ngomong gini. Ya mungkin yang gede sih kan udah umur yang setiap kali kalau ketemu orang Udah ditanya. bentar lagi mantu gitu. Kalau saya sih cuma bilang kan saya pertama belajar bertanggung jawab dulu sama diri sendiri. Karena pada saat kamu mengikat komitmen dengan orang lain, kamu punya tanggung jawab juga untuk mendevelop dia. Tapi akan sulit pada saat kamu sendiri tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Itu mungkin poin yang benar-benar saya tekanin ke anak saya. Kalau lu masih bangun harus diingetin buat jemur handuk atau apa, makan, lu harus bangun pagi karena lu ada meeting untuk kerja, nyiapin kerja. Ya lu jangan coba-coba untuk merasa mengikat komitmen dengan orang lain dan Ya, sama karena lu diri aja. punya tanggung jawab untuk mendevelop dia juga. Dan hubungan yang baik itu kan saling bertumbuh kan harusnya. Itu sih kalau aku selalu itu. Jadi itu catatan buat atau angle-nya adalah buat perempuannya itu sendiri ya. Iya, nggak hanya perempuan, kalau anak laki pun aku dari diri kitanya gitu. Iya. Dari dianya. Yes. Bahwa kalau lu mau masuk ke pernikahan, stages hidup yang berikutnya gitu. Iya, stage yang independence-nya segala macam udah beres juga. Iya. Gitu. Kan apa istilahnya, dependency, Nah ya itu yang independent, iya. independent terus Interdependency. Kan kalau udah nikah di sini ya. Iya, di interdependency. Oke, good. Ada lagi nggak, Tio? Ini saya buat perempuan sih. Oke. Karena saya ngerasain sendiri kan mungkin beda ya. Sekarang tuh kan sosial media juga banyak banget informasi. Oh, anak tuh idealnya tuh harus begini, umur segini tuh makanannya, ini karena anak saya masih kecil ya Pak, makanannya harus begini, tumbuh kembangnya udah harus sampai begini nih, harusnya udah bisa nih Lu ke situ ya, itu IG ya, TikTok gitu-gitu ya. IG sih Pak. IG gua anjing lu yang keluar sama saya. Sama. Anjing juga. Ya kan karena saya di situasi anak-anak saya masih kecil kan. Terus juga saya sampai ikut ada tuh satu Asian Parent namanya. Saya juga ikut, oh kalau umur segini itu harus tinggi badannya segini nih, sampai segitu-gitu semua. Perkembangan fisik, emosi, sosial tuh harusnya udah begitu. Oh banyak sih. Wah, awal-awal stres. Ya eksim nyelasin makin banyak alergi kan. Nah tapi setelah saya merasakan begitu banyak naik turun gitu ya, membesarkan 3 anak ini dengan umur dempet-dempet, intinya satu sih Pak, kayak jangan coba jadi sempurna, kayak rasain aja di setiap stage, di setiap experience yang ada gitu ya, itu malah lebih apa ya, itu mengurangi. Karena penting, karena beda loh Pak, kalau perempuan itu kalau udah stres, itu pengaruhnya sangat besar terhadap semuanya, ke anak, ke suami, ke tiba-tiba kalau di kantor, ke tim, semuanya. Jadi ya manage stres kita. Caranya yang pertama adalah ya manage ekspektasimu. Nggak usah coba untuk jadi sempurna. Oh anak saya ntar harus, apalagi sekarang nih Pak, bener-bener deh, kayak ibu-ibu tuh saling berkompetisi, anaknya tuh sudah sampai mana, bisa baca umur berapa, udah bisa naik sepeda roda dulu. Iya, nggak usah, set ekspektasi sendiri aja. Ekspektasi bukan ekspektasi, ini harus sedikit ya. Tati terus. Ya ekspektasinya di manage sendiri aja, sehingga nggak usah coba jadi sempurna, jalan aja setiap eksperimen, salah-salah dikit ketawa aja. Ya saya eksperimen ke anak sendiri juga kan banyak. Dari situ pembelajaran sangat banyak. Hidup. Jadi ya benar-benar cuma dialami aja, dimaknai aja setiap yang kan semuanya bisa jadi pembelajaran kalau dimaknai ya Pak. Jadi kalau emang salah-salah, oh iya kan kali kayaknya jangan kayak gitu lagi deh, harus coba begini dan sebagainya. Itu khas juga ya, yang mungkin
possible stressor baru yang Iya, dari iya, sosial media. media, iya Informasi dari begitu peers banyak. sosial. Kadang-kadang saya nggak ikutin tips-tips itu. Kayak saya nggak mau ikutin lagi akun-akun itu semua. Hmm, hmm, Ya udah beriman. ya, Sama ya. ini kalau dulu ada dua lah nasihat, satu dari papaku. Mereka cuma ngomong gitu. Aku tuh bingung ngelihat ngelihat anak sekarang makin pintar-pintar sih, tapi kenapa jadi makin ribet ya? Dia gitu. Banyak informasi. Konteksnya apa tuh? Anak contoh gitu. Ini kata hiperaktif, ini nanti. Oh iya. Sekarang itu manusia pintar sekali bikin kata-kata Iya, dan iya. istilah baru. Apa kemarin toxic Iya, positivity. toxic, ya Lu nggak tahu kan? gitu. Tahu pernah dengar. Ya itulah gitu-gitu pintar banget Iya. labeling dan gue kayaknya kayak gitu tuh. Dan Apa sih tiba-tiba Iya. ngejudge diri sendiri bipolar. Iya itu yang kayak gitu-gitu. Iya. Yang membuat dimana multiple roles kita makin jadi ribet emang kayak begitu. Terus yang kedua ada satu nasihat dari ibu mertua saya. Kalau kata dia orang Batak, jadi pakai roha. Ngapa-ngapain tuh harus pakai roha. Roha Pakai itu apa apa? coba? Pakai hati. Oh, Pakai itu hati. hati. Dosni roha itu apa artinya? Itu nama Makanya dia perusahaan orang kan? Batak. Bukan. Iya ada. Ada dos nih roha ada. Ada perusahaan Ada nama distribusi perusahaan. kayaknya Oh, iya. atau Tapi artinya pharmaceutical. apa coba? Kalau Carilah pakai apa roha, dosni roha. Dosni roha. Coba kita jadi intinya kalau kita melakukan segala sesuatu pakai hati aja, jangan terlalu banyak pakai ini gitu loh. Dan benar kata Tio begitu pakai hati kita tenang. Ya tapi itu paradox of peradaban itu semakin mengkompet orang berdasarkan Ini Pak. nggak pernah dikompet dari sisi keimanan, iya. Iya. aktivasi hati nurani dan seterusnya. Iya. Oke. Dan di tengah Padahal kepusingan sekarang lagi kekurangan itu ya, Mbak. Dari generasi sekarang. itu nanti kurang iman. Maksudnya bukan, maksudnya karena anak-anak ini kayak tadi, kok anak zaman sekarang tuh pintar-pintar banget ya. Jadi ya semua kompetnya ya Ya itu ke tadi sana. kesana. Iya. Dan itu jujur membuat stres sih. Kalau aku di bagian situ Kak Adi, berasanya contoh nih ya yang membuat stres sampai akhirnya anakku bilang, Mama nggak boleh ikut WA grup sekolah. Karena pulang kerja nih nggak pernah baca kan WA grup kan yang di kerjaan kayak grup sekolah. Tiba-tiba, kamu tuh bisa ulangan umum, nggak sadar gitu kita. Belajar belum nih? Aduh ya udah lama, aku tuh udah gede, udah tahu cara ngatur diri sendiri dan lain-lain. Udah keluar aja deh dari itu jadi malah ribet katanya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu contoh yang buat pusing kan sih. Segala macam kecanggihan informasi dan lain-lain dan tekanan kami yang multiple roles itu yang buat akhirnya apa ya? Karena makin gede. Kebayang aku tiur apalagi nih, zamannya tiur ya yang udah informasinya banyak. Nanti kok anak itu udah bisa. Oh ya pintar makan sendiri, anak gue megang sendok aja belum bisa. Itu makin stres. Makin ini sih kebayang kanannya apa, dan pasti lo rasa bersalahnya lebih gede kan ya. Iya. Karena mungkin karena gue kerja ya, Karena nggak ada anak gue Iya. cukup. Ya itu khas di perempuan Gitu. juga. Itu nggak bisa di outsource ke pasangan Iya. karena itu dealing with yourself. Iya. Iya. Ya kan? Dan rasa bersalah beda ya, ngerasa. Iya. Iya. Kalau gue sih nambahin ke sisi pasangannya ya, itu mungkin sensitivity. Bahwa kalau gue pulang ke rumah kan 1 minggu sekali, dan gue mempersepsi itu sebagai istirahat, tetapi bini gue mempersepsi itu sebagai waktu untuk dia agak laid back, dan gue ngambil beberapa peran, ngajak jalan anjing, ngajak main anak Gede-gede. bukan maksud gue anak gue itu gitu, peka. Ya peka sih. Kalau gue nambahin dari sisi pasangannya ya. Dan perempuan itu kan nggak semua perempuan bisa menyatakan kehendaknya kayak lu. Iya. Maka harus peka. Kalau gue pembelajarannya itu. Karena kalau dia tanya, should I go home or not? Ya dia akan bilang terserah. Iya ya. Dan akan malah makin marah pada waktu Bener nggak pulang. nggak pulang atau gue meminta dia untuk mengambil keputusan.
Iya. Ya lu dong yang mesti ngejudge. Iya. Kenapa gue yang mesti minta? Itu nggak semua orang, Iya. semua perempuan. Beda zaman kita matiur. Pagi. Ya mungkin. Bagian itu mungkin kalau ngomong ke aku relate sama itu. Ya. Jadi misalnya pulang belum tutup jendela, terus doang nyamuk udah masuk. Cuma gitu doang. Mungkin kalau bagian lo gak bisa tutup jendela, tolong ini aku mau mandi dulu gitu. Lebih terbuka lah anak sekarang tuh menurut aku ya. Kalau nggak tutup Dan sendiri aja. Iya. Kalau kita ngomongin Ya tapi kalau pasangannya nggak peka lu kesel dong. Tutup sendiri kalau sekali dalam 1 tahun sih oke. Tapi chance lu tuh setahun penuh. Kenapa? Kenapa jadi bahas Kenapa? jendela? Iya kan? Iya. Iya, Iya, bener. terus sama kalau dari pasangan ya apa ya, fallacy, salah persepsi mengenai gender role, role yang terkait sama gender itu ya jangan diterus-terusin. Contoh, kalau di laki ya harus bisa nyetir, nyambung kabel bisa lah, apalagi ya ganti lampu. ya gitu-gitu lah. Itu kan juga gender role yang kalian expect laki-laki Iya. bisa lah. Ngejar tikus jangan malah lari ke ketakutan istrinya yang bawa sapu, Gue kalau jadi istri bawa lampu gue ya kan, Lakinya yang gitu. Nangkep biawak. nangkep biawak, Bener. pawang kesut, Iya. apalah, ya itu juga mesti deactivate. Ya gue nggak ngerti, tapi edukasi hal kayak gitu semakin kesini juga mungkin karena anak-anak juga ngeliat orang tuanya udah berkecukupan, saya kalau ada masalah di rumah ya udah panggil tukang. Iya. Jadi waktu dia mendewasa, Ya dia begitu juga lah nggak punya kejadiannya. persepsi, punya understanding bahwa ya gue bisa lah nyambung kabel tanpa konslet, tanpa nyepret lampu lah, yang safe gimana, keran, ganti keran gimana dan seterusnya, naik tangga lah, ya gitu-gitulah. Iya. Jadi kesalahan persepsi mengenai peran itu juga mesti dikoreksi. Iya. Yang tadi kita bilang dogma tadi loh. Iya. Kan kalau dulu memang harus begitu ya. Perempuan itu harus begini di rumah, ini apa segala macam, laki-laki berhak untuk pergi. Ini kalau dipanjangin bisa macam-macam lagi karena kayak laki-laki tidak mengalami konflik yang gimana-gimana kalau dia memutuskan untuk kerja di Iya. Amerika. Iya. Enggak. Perempuan walaupun chance-nya ada, mungkin lipat-lipat mikirnya. I did that. Gitu. Ya. Waktu bekerja di Tapi di satu sisi kadang gue juga melihat bahwa ini perempuannya juga mesti sadar bahwa konflik itu memang bener-bener khas perempuan. Iya. Nggak bisa mengekspek itu ada di laki-laki. Kok kamu nggak ini sih nggak Iya. khawatir sih, nggak cemas gitu? Kok cuma saya ya? Iya. Itu yang harus bikin. Itu happen waktu mutusin kerja di Jakarta atau di Bandung. Hmm. Masih kelas 4 SD kan yang kecil, Hmm. yang cewek masuk 1 SMA. Hmm. Semua bertanya-tanya, lu tega ya ninggalin anak gini-gini? Aku cuman bilang di situ ya tadi mulai menemukan bahwa ya gue sutradara di hidup gue. Gue bukan peran-peran itu yang mengatur gue, tapi gue yang mengatur peran itu. Pertama, saya tahu saya siapa, saya tahu keluarga saya tahu anak-anak saya gimana, saya tahu kualitas hubungan saya dalam keluarga. Sehingga saya yakin, kalaupun saya keluar rumah memutuskan untuk bekerja jauh dan jadi mama toyib, hanya tiap Jumat Sabtu Minggu pulang di rumah, bisa nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi perubahan yang signifikan, gitu. Baik secara kualitas si anak-anak dalam pelajaran dan lain-lain gitu. Sisanya iman lah. Keyakinan itu ada. Omongan dari luar ada. Tapi kebetulan balik lagi yaitu saya udah ya makanya saya bilang 10 tahun terakhir itu ada perubahan di mindset saya bahwa ya gue sutradara. Lo tuh nggak pernah ada di jalan hidup gue. Lo hanya tahu gue dari luar. Jadi siapapun lo mau ngomong apa gue masa dulu. Yang penting gue tahu keluarga gue fine aja. Yang ketiga support system tadi. Kebetulan keluarga saya dibesarkan di keluarga yang tidak membedakan gender, yang hanya menuntut mau perempuan mau laki tanggung jawabnya sama.
pokoknya lo harus tanggung jawab terhadap pilihan lo dengan segala konsekuensinya, tai-tainya ya lo ambil semuanya itu tahu. Jadi keluarga gue support system yang oke, bokap waktu itu bilang oke, gue tahu lu mutusin itu juga nggak sembarang mutusin, tapi lu udah tahu, jadi ya gue dukung aja anytime ternyata. Dan waktu itu 2 bulan setelah pindah ke Jakarta untuk kerja, suamiku dapat kerjanya di Papua. Jadi anak itu dua-duanya all alone gitu di rumah berdua, yang pembantu pulang. Tapi di situ justru terjadi perubahan di mana yang besar itu karena beda jauh malah jadi dewasa, harus ngurus adiknya. Dia harus bertanggung jawab terhadap adiknya yang kelas 4 SD. Bangun tidur, masak air sendiri berduaan, pulang, terus pergi barengan, masih adiknya udah naik angkot dan lain-lain. Ya mungkin orang lain ngeliatnya dia, gila sih Manda tega banget sama si dia gitu. Tapi aku enggak kok, gue melihat kualitas hal indah lain dalam hubungan mereka di kakak. Gue melihat kedewasaan yang mungkin tidak akan terjadi dan tidak akan membentuk mereka seperti saat ini kalau aku tidak melalui gitu. Oke. Ini kalau dipanjangin jadi parenting, nanti tema podcast berikutnya. Oke, gue coba wrap up. Kalau kurang ditambah. Satu mungkin tadi di awal ya mengenai apa istilahnya. Mungkin buat teman-teman audience viewers yang relate dengan bahasan kali ini soal multiple roles. Kalau yang belum punya pasangan, salah satu yang tadi di-share oleh Manda dan Tiur mengenai pentingnya menyepakati common ground. Kita tuh nikah buat apa? Itu satu. Dan itu ditaruh di depan di awal, supaya kemudian kalau ada apa-apa bisa dibalikin ke situ. Gue kadang wonder kalau pernikahan tidak berdasarkan itu dan dijalankan gitu, dan kemudian ya mungkin 2 tahun kemudian breakdown. Ya sebenarnya bukan breakdown karena lu berdua juga nggak ngerti kok buat apa lu berpasangan dan menjalani pernikahan kok gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal mungkin komunikasi ya, dan komunikasi itu tidak semudah diucapkannya gitu. Komunikasi itu kan gampang diomongin, tetapi kenyataannya nggak mudah. Ada sungkan, ada persepsi, ada momen, ada timing. Salah ngomongnya beda 2 menit bisa yang satu berhasil, yang satu gagal dan seterusnya. Ada dasarnya beda aja bisa. Iya gitu. Jadi tetap, dan itu mesti diupayakan terus menerus dengan semangat yang juga tadi common groundnya mesti disepakati kayak yang Tiur bilang kan. Ya mungkin di awal dulu kalian pernah bersepakat juga mengenai itu, kalau ada apa-apa taruh di meja. Jangan lu pikirin sendiri, lu berasumsi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya mungkin ini melibatkan pasangan ya. Gua quotes salah satu ayat di kitab suci, bertolong-tolonganlah dalam menanggung beban. Itu kan require kepekaan menurut gua. Sensitivity mengenai gua itu siapa dan gua sedang ada di mana dan gua diharapkan apa oleh circumstances itu. Dan itu artinya sebenarnya sacrifice, karena kita mesti ngalah terhadap kepentingan orang lain while pengen tidur, tetapi ternyata harus ngasuh anak dan seterusnya. Istri gua butuh istirahat dan seterusnya. Mungkin itu sih 3 ya. Gua simplify supaya gampang ingatnya. Yang pertama adalah common ground, yang kedua komunikasi, yang ketiga ya berbagi peran. Iya, bertolong-tolongan dalam menang. Kalau udah sifatnya bertolong-tolongan tuh kan nggak akan, ya semoga nggak usah minta juga udah ditolong gitu, karena dia peka gitu. Oke, nggak usah, udah gua ambil gitu, nggak usah yang sampai harus diketok kepalanya pakai dot tadi gitu loh. Tok gitu. Aku kata kayak ngetok Iya. jadi Itu pun gua nggak bangun. Udah diketok. Yang bangun bini gua. Baru gua nggak bangun. Iya. Jadi saya tidak peka itu. Mungkin itu, dan seperti biasa podcast ini nggak pernah mengambil konklusi yang definite. Leaving the audience to take the
insight masing-masing beda-beda, tapi menurut gue sangat bagus, sangat ya sebenarnya akan sangat sambung menyambung ya dengan hal-hal yang lain kayak parenting dan seterusnya, tapi kali ini kita limit ke multiple rules. So thank you buat para pemirsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dah.